Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala sekolah tadi, nanti kalau ada ketemu sama Ustadz bicara, tegur Ustadz. Mungkin Ustadz akan lupa sama anti. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Imam Syafi'i Balikpapan, Al-Ustadz Abdurrahman Jihad Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Imam Syafi'i Balikpapan, Al-Ustadz Abu Zafir Basuki Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA, Al-Ustadz Abu Asfa Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Kepala Kesantrian Banak, Al-Ustadz Ruslan Hafizahullah Ta'ala. Dan yang kami hormati para asatidz dan ustadzat Hafizahullah Ta'ala. Dan yang kami cintai seluruh santri Banat Imam Syafi'i Pondok Pesantren Imam Syafi'i Balikpapan. Susunan acara perpisahan kelas 12 SMA Banat. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan Al-Quran. 3. Sambutan-sambutan. 4. Penayangan video Pondok Pesantren Imam Syafi'i Balikpapan. 5. Nasihat. 6. Penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara yang selanjutnya pembacaan Al-Quran. Kepada Uti Nandita Naraswari, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'a'lam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alayha fan. Kullu man 'alayha fan. Kullu man 'alayha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA kepada Ustadz Abu Asfa. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rizki, nikmat, kesehatan dan waktu yang diberikan oleh kita sehingga kita dapat berkumpul bersama di acara yang insya Allah berbarokah ini. Waktu merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Waktu seperti angin, hilang begitu saja. Bagi orang-orang yang sadar dan para penuntut ilmu, waktu adalah hal yang berharga. Tapi orang-orang yang menyiapkan waktu yang lewat begitu saja. Kemarin anak berpesan di awal di kelas 3 ya. Jangan kalian ambil sesuatu dari pondok ini kecuali waktu dan ilmu kami. Dan jangan kalian tinggalkan sesuatu di pondok ini kecuali jejak-jejak kalian. Itu yang anak pesankan ke kelas 3. Salawat dan salam kita curahkan semua kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta istri, sahabat, tabi'in, dan kita semua insya Allah istiqomah akan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bersama saya di sini para ustadz dan ustazahnya kalian. Kalau ada simantik bahasa istilahnya ya, ada bekas, ada ex, ada mantan. Tapi ada mantan yang tidak berlaku satu hal. Kalau guru, nggak ada kata mantan guru. Guru tetaplah guru. Guru ana Ustadz Noval, guru ana Ustadz Ruslan, dan tetap beliau sebagai guru ana. Nggak mungkin ana memanggil itu mantan guru ana itu Ustadz Noval. Begitu juga kalian. Kalau kalian ya boleh aja, wah itu mantan murid saya. Gitu. Nah ini semantik bahasa yang kira-kira gitulah. Dalam keseharian ada yang tidak berlaku, yakni kata mantan untuk guru. Guru selamanya adalah guru. Ustaz Jihad, guru anak selamanya. Jadi hormatilah beliau juga selamanya. Ustaz Noval, Ustaz Ruslan ini generasi awal-awal Imam Syafi'i. Anak generasi kedua. Abu Safila ini generasi awal Imam Syafi'i. Anak Ummu Asfal itu generasi kedua lah ya. Bersamaan dengan itu pula kalian yang kelas 3 khususnya ini angkatan pertamanya Imam Syafi'i yang dari awal. Memang ada yang kelas 3 sebelumnya, ada yang satu SMA. Tapi yang dari awal adalah kalian. Dulu kalian ada bersebelas. Ada si Manda, ada si Amel, ada si Kerlin, ada si Kania, ada Alifianisa kalau nggak salah ada bersebelas ya. Satu persatu tidak bergabung bersama kalian. Sabrina itu terakhir bersama kalian. Tambah ada satu lagi wajah baru di kelas 3 SMP waktu itu, Suci Arini namanya. Nah itu jadi bertujuh kalian menyelesaikan SMP di Imam Syafi'i. Masuk SMA tambah lagi. Ada Aryani, ada Aulia, ada Dia Jauza. Tapi bersamaan itu sampai akhir Diva juga tidak bersama kalian. Afifah Mauliska tidak bersama kalian. Terus di terakhir Santika juga tidak bersama-sama kalian menyelesaikan 3 SMA. Jadi itulah perkembangan sekilas dari generasi-generasi awal Imam Syafi'i.
Karena tidak banyak yang Anda sampaikan, karena Anda menjabat sebagai kepala sekolah ini baru 3 bulan nih. Dari bulan Januari sampai Februari baru 3 bulan nih kita serah terima ya. Jadi Anda kurang begitu akrab nih sama kelas 3 ini. Ya, kira-kira gitulah. Ya, nanti mungkin Ustadz Ruslan yang banyak kesehariannya dengan kalian lah. Kalau Anda mungkin ya karena masih 3 bulan kayaknya belum begitu dekat kan dengan kepala sekolah ini. Nah, Ustadz Nova juga mungkin nanti sedikit banyak juga akan menyampaikan nasihat, karena kita yang ada di kita hanya nasihat yang semoga nanti nasihat itu yang ada manfaatnya, ada kita ambil sisi ilmu. Pesan dari Ana untuk kalian semua, nanti ketemu di jalan, dia tegur sapalah ustadznya. Ya, kalau sama Mas Asfa, ya Mas Asfa itu. Jadi ada beberapa hal yang kalau di Ana sih memang itu terbawa terus ya. Jadi ada perkara-perkara yang memang harus kita tetap ingat. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu bermanfaat, terus jauhkan kita dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ini yang harus kita pegang terus. Kita minta perlindungan lagi dari jiwa-jiwa yang tak pernah merasa puas. Dan satu lagi perkara dari kita minta perlindungan dari doa-doa yang tidak pernah diijabah. Kita doa terus. Mungkin pesan dari Ana cukup ya, karena sebentar lagi yang merasa perlu dekat sekarang mulai berjarak waktu dan tempat. LDR ya, dia mau apa ya? LDR ya, long distance relationship gitu, entah sama siapa gitu ya. Tapi yang jelas kalian ada di hati kami dan kalian ada bersama doa-doa kami. Itu aja dari Ana. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya, pembacaan kesan dan pesan dari perwakilan santriwati kelas 12 SMA Banat kepada Putri Rahma Nuriyawati Hakiki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Izinkan saya selaku perwakilan dari kelas 3 SMA untuk membacakan kesan dan pesan. Teruntuk para ustadz dan ustazah yang kami hormati dan kami cintai karena Allah. Kalian adalah orang-orang yang paling berjasa di sejarah perjuangan kami dalam menuntut ilmu. Jika bukan karena takdir Allah mempertemukan kami dengan kalian, kami tidak akan mengerti apa itu tauhid, usul fikih, matan, nahwu shoroh, hadis, dan berbagai macam ilmu lainnya. Tanpa kalian, kami tidak akan pernah mengerti pahitnya menuntut ilmu. Tanpa kalian, kami tidak akan pernah tahu bagaimana susahnya perjuangan seorang thalibul ilmi. Tanpa kalian, kami tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu dari orang-orang pilihan. Maafkan bila terkadang banyak sikap atau perkataan yang menyakitkan, banyak permintaan yang kami inginkan, banyak ocehan karena ketidaksetujuan, banyak keluhan disebabkan kebosanan. Maaf karena kami pernah membuat kalian menunggu, padahal kami tahu bahwa ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maafkan kami karena kami tidak bisa menjadi murid-murid yang baik, yang patuh, yang berakhlak mulia seperti yang kalian inginkan. Terima
Terima kasih karena sudah mendirikan pondok ini dengan segala kecukupan hingga bisa berdiri sampai saat ini. Terima kasih atas waktu luang yang kalian berikan untuk mengajarkan kami. Rela berlari di bawah hujan demi melepas kebodohan dari diri kami. Rela terkuras waktu istirahat demi amanah dan tanggung jawab. Rela berjauhan dengan keluarga demi kami, anak didik yang tidak pernah tahu bagaimana caranya membalas kebaikan. Teruntuk teman-teman seperjuangan, bukan karena perpisahan aku menangis, tapi mungkin karena pertemuanlah aku menyesali perpisahan ini. Kawan, ini tentang kita, tentang penantian terakhir, tentang 3 tahun terakhir, tentang masa-masa terakhir. Ini kisah tentang perjuangan yang panjang, serta pengorbanan yang menyakitkan. Dan salah satu hal yang membuatku untuk tetap bertahan di sini ialah kalian, teman-teman seperjuangan. Hari-hari yang telah kita lalui bersama, menghabiskan waktu bersama, 24 jam kita hidup bersama, dari bangun tidur hingga tidur kembali, dari pagi hingga pagi kembali, dari tahun pertama hingga tahun ini. Itu adalah kenangan terindah. Aku tidak akan merasakan pahit manisnya pertemanan lagi. Mungkin pertemanan ini adalah yang terakhir. Mungkin saat keluar dari pondok ini, pertemananku sudah mulai berubah. Aku tidak akan mendapatkan teman-teman setulus kalian, seheboh kalian, seriang kalian, seseru kalian, sekuat kalian, bahkan sesabar kalian. Saat aku keluar nanti, aku tidak akan lagi mendengar teriakan-teriakan orang mengantri makan. Tidak akan ada lagi yang lari terbirit-birit karena takut telat. Tidak akan ada lagi suara-suara halakoh mufrodat. Tidak akan ada lagi suara tawa-tawa keseruan. Bahkan mungkin tidak akan ada lagi suara lantunan ayat suci Al-Quran. Semua akan berakhir hari ini. Terima kasih atas kebahagiaan yang telah kalian berikan. Canda tawa yang kita ciptakan, sedih tangis yang kita keluarkan, perih sakit yang kita rasakan, semua hal yang pernah terjadi, semua hal yang kita ukirkan, semuanya hari ini hanya tinggal kenangan. Kawan, saat kita telah berada di rumah masing-masing, jangan pernah lupa bahwa kita pernah saling menguatkan, saling merangkul beban, saling memotivasi dan memberikan nasihat, saling bertukar pikiran. Bahkan kita pernah dimarahi, pernah tidak dihormati, tidak dihargai, hingga perang dingin dengan teman-teman sendiri. Ini adalah detik-detik pertemuan terakhir kita, dan kita telah berada di gerbangnya. Kawan, hilangkanlah semua dendam, kedengkian, kejengkelan yang masih tersisa di hati kita. Marilah saling memaafkan dan mendoakan agar Allah selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Sukses selalu untuk kita semua dan tetap jaga silaturahmi. Sampai bertemu di hari yang tidak ditentukan namun sangat dinantikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa mabarak. Anda tak tahu Anda mau ngomong apa. Yang jelas sebelum Anda pulang kelas 3, Anda sudah kangen sama Anda. Cuma mungkin Anda akan bisa menyampaikan nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, ittaqillaha haitsu ma kunta, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan."
Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat tercintanya yang beliau mewasiatkan untuk bertakwa dimanapun berada. Begitu juga kita ustaz-ustaz anti kepengen nanti bertakwa dimanapun nanti berada. Anda nggak peduli anti sekolah di sekolah umum, silakan, nggak jadi masalah. Tapi anti harus tetap ingat anti itu muslimah sejati. Jangan sampai anti gara-gara mondok atau sekolah di tempat umum anti berubah dari awal yang anti sudah berkorban 3 tahun untuk mempertahankan. Anti harus ingat Allah itu ada di mana-mana. Bukan zatnya, tapi pengawasannya untuk dimanapun anti berada. Ingat bahwasanya amalan kebaikan itu akan diberikan pahala oleh Allah Taala. Maka anti harus senantiasa kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sholatnya anti itu jangan sampai telat. Karena kadang ketika anti di rumah itu susah. Maka anti harus lebih berubah lagi, dan anti sudah dewasa. Anti tahu mana yang salah, mana yang benar. Maka bertakwa dimanapun anti berada. Kemudian ikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Maka perbuatan buruk itu pun akan dihapus oleh Allah Taala. Ustaz-ustaz anti sudah mengajarkan amalan-amalan yang insya Allah bisa menjadikan bekal anti dimanapun berada. Amalan-amalan yang ringan pun banyak, seperti zikir dan doa. Maka anti senantiasa basahi lisan anti dengan mengingat Allah Rabbul Alamin dan berdoa kepadanya, niscaya Dia akan mengabulkan doa yang anti minta. Kemudian yang ketiga adalah berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Anti sudah belajar akhlak 3 tahun di sini, ada yang sudah 6 tahun di sini. Maka anti tunjukkan bahwasanya Islam itu kayak seperti ini. Islam itu adalah Islam atau agama yang mengajarkan akhlak kepada semua orang, baik dari perkataan, perbuatan, kemudian semua dari amalan-amalan kebaikan. Dan itu yang Ustaz bisa nasihatkan kepada anda. Yang jelas, sebagaimana yang dikatakan oleh kepala sekolah tadi, nanti kalau ada ketemu sama Ustaz, jangan tegur Ustaz. Mungkin Ustaz akan lupa sama murid. Bisa jadi kadang-kadang Ustaz itu lupa sama murid karena banyak yang Ustaz lupa diingatkan, Ustaz berapa dan Ustaz. Ya, Ustaz nggak minta banyak dari anti. Ustaz pengen ilmu yang diajarkan sama Ustaznya anti itu amalkan. Ya Ustaz dapat makan. Ya Ustaz dapat Wallahi, dari malam itu Ustaz kangen sama anti. Khusus untuk Resti. Enggak tahu kapan lagi anti akan ketemu dengan Resti. Tapi insya Allah. Jadi kalau memang ada kesempatan kita bisa reunian, kita belakangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Karena enggak tahu saya mau ngomong apa. Yang jelas Ustaz ucapkan sama anti, karena anti sudah membantuin Ustaz di pondok, mulai dari yang bagian bahasa Arab, kemudian bagian ibadah dan semuanya. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak nanti sudah bantu Ustaz. Kemudian Ustaz minta maaf. Ustaz sering bentak-bentak anti. Ustaz sering ngomelin anti. Ustaz sering kadang-kadang teriak-teriak marahin anti. Tapi mudah-mudahan teriakan tersebut itu adalah kangen dan akan berbekas terus-menerus ketika Anda sudah yang Allah Ta'ala saat kita aja sampaikan, maka kita akan hadirkan ke yang lainnya. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Saya ambil waktu minimal 10 menit, maksimal 15 menit. 2011
bahkan 2016 yang silam, kalian datang ke pondok, masih kecil kalian, dibawa oleh bapak ibu kalian datang ke pondok, diantar oleh tantenya, omnya. Dari situ kalian sudah merasakan ujian. Sedih kalian dari rumah berangkat ke pondok. Kalian akan bertemu dengan orang-orang yang tidak kalian kenal sebelumnya. Kalian akan tidur bersama teman-teman kalian yang tidak pernah kalian bertemu sebelumnya. Kalian akan diayomi, dibina oleh ayah ibu yang bukan ayah ibu kalian aslinya. Maka perasaan sedih pasti kalian rasakan. Perasaan terasing, di situ ujian awal kalian. Datang kalian ke pondok, kemudian kalian belajar dari ilmu ke ilmu, dari satu pelajaran ke pelajaran yang lain. Berbagai ujian kalian rasakan di pondok, berbagai cobaan kalian rasakan di pondok. Pondok ini, anak-anakku sekalian yang kucintai, para santri, putra dan putri, dan terkhusus kelas 3, Ustadz cinta kepada kalian karena kalian alumni pertama pondok yang datang dari SMP, masih kecil-kecil itu, dan tahan 6 tahun di pondok. Bukan waktu yang sedikit. 6 tahun itu bukan waktu yang singkat. Banyak alumni pondok sebelumnya, tapi mereka masuk dari SMA. Namun kalian masuk dari SMP. Waktu itu Ustadz ingat, Ustadz di sini hanya saya sama Ustadz Sobar sama Ustadz Wildan. Kalian datang ke sini, kamar kalian belum ada, hanya pas-pasan, tidak ada bangunan yang sebesar ini, tidak ada air bersih, nggak ada air bersih, belum ada. 6 tahun itu bukan waktu yang singkat. Telah banyak air mata kalian yang tumpah di sini. Air mata apa? Kesedihan. Tidak jarang mungkin kalian ada ujian di rumah sampai kepada kalian, akhirnya kalian menangis. Atau kalian dulu awal-awal masuk dibully sama teman kalian, dihukum sama mudabirnya, atau dimarahin sama ustadznya. Tidak sedikit air mata kalian yang tumpah di pondok ini. Tidak sedikit pula keringat kalian yang mengalir di bangunan-bangunan yang ada di pondok ini. Karena pondok Imam Syafi'i ini dibangun oleh santri. Dibangun oleh santri dari zaman Ustadz Firman, Ustadz Nasrullah. Dibangun oleh santri. Maka hari ini kita akan berpisah. Hari ini kalian akan pulang. Hari ini kalian akan memperlihatkan ilmu yang sudah kalian tuntut di sini. Hari ini kalian pulang. Kullu tarifin lahu ladzah, kata orang Arab. Semua senda gurau itu ada enaknya. Wa tulu ta'ashurin fihil qila. Namun setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kita nggak tahu apakah kita bisa ketemu lagi sama si Ramadan, karena rumahnya jauh sama Rinda. Kita nggak tahu apakah bisa ketemu lagi sama si Faris, rumahnya jauh Tarakan. Orang-orang tua kalian saya tahu mereka banyak nyumbang di sini berjuang. Kalian dengan keringat kalian, orang tua kalian dengan uangnya. Tidak jarang orang tuanya Azam itu sampaikan kepada saya, ini Ustadz donasi. Dia orang tuanya pas-pasan, sederhana, tapi mungkin paman-pamannya ada yang kaya. Ini dari omnya Azam. Tidak jarang itu si Faris ratusan juta itu, bahkan saya beli mobil pickup itu sumbangan dari orang tuanya.
Dia jual rumahnya, kemudian saya umroh bersama dia waktu itu. Maka pondok ini dibangun oleh orang tua kalian dan kalian. Hari ini kalian pulang. Hari ini kalian pulang, santriku yang kucintai. Maka ketika kalian pulang nanti ada pesannya Ustadz untuk kalian. Yang pertama, kalian catat pesannya Ustadz. Satu, guru-guru kalian yang duduk di samping kanan dan kiri, depan belakang kalian adalah guru-guru kalian. Apapun kalian di kemudian hari, mereka adalah guru kalian. Di kemudian hari kalian menjadi ustadz kibar, ustadz besar, tetaplah ustadz sobar itu lebih besar dari kalian. Tetaplah ustadz masjidan lebih besar dari kalian. Tetaplah ustadz-ustadz yang awal yang saya sebutkan ya, Ustadz Hamka lebih besar dari kalian. Kalian nanti kemudian hari jadi anak orang-orang kaya, orang berada. Tetaplah guru-guru kalian itu guru. Tidak ada bekas guru saya, tidak ada mantan guru saya. Mereka adalah guru-guru saya. Kalian diajarkan walau satu huruf. Mereka guru-guru kalian. Ingat guru-guru kalian. Keberkahan ilmu kalian ketika kalian ingat jasa-jasa mereka. Saya punya guru, mungkin sekarang saya lebih banyak murid dari mereka, tapi tetap mereka lebih mulia dari saya. Kemudian anak-anakku sekalian, santri yang lain, ini adalah alumni-alumni pertama. Al-fadlul mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Kemuliaan itu bagi orang yang memulai, walaupun kalian lebih hebat. Mereka yang membangun itu asrama demi asrama. Mereka. Ini yang pertama wasiat saya kepada kalian, anakku kelas 3 yang kucintai, putra dan putri. Yang kedua, wasiatnya Ustadz kepada kalian, pondok kalian ini bagaikan ibu kalian. Berita-berita jelek tentang pondok bukan kalian tambah jelekkan. Ibarat ibu kalian ini jelek-jelekkan oleh orang, maka kalian akan membelanya. Pondok kalian ini adalah bagaikan ibu kandung kalian. Di sini kalian makan, di sini kalian minum, di sini kalian sakit, di sini kalian diajari, di sini kalian diayomi, di sini kalian tahu namanya perjuangan. Maka pondok kalian bagaikan ibu kalian. Jangan kalian pulang sekarang ini kemudian kalian lupa sama sekali dengan pondok kalian ini. Anak-anakku kelas 3 yang kucintai, kunjungi kami, datangi kami, ingat kami dalam doa-doa kalian. Datangi kami, ziarahi kami, kunjungi pondok kalian. Walaupun pondok kalian tidak semewah, semaju pondok-pondok yang lain mungkin nantinya, tapi di sini mungkin kalian awal mengenal sunnah, mengenal ilmu, dasar-dasar ilmu. Kunjungi kami, lihat kami, tanyakan kondisi kami. Bahkan akhirnya nanti ketika kalian tidak mendapatkan guru-guru kalian berada di surga, cari mereka, siapa tahu mereka berada di neraka. Berikan mereka syafaat. Itu wasiatnya Ustadz yang kedua. Pondok kalian adalah ibu kalian, ayah kalian. Di sini kalian berjuang. Yang ketiga, wasiatku kepada anak-anak kelas 3 yang kucintai, amalkan ilmu kalian. Ijazah
Al-Quran yang tadi didapatkan sangat ringan sekali, tapi ternyata pertanggungjawabannya di akhirat lebih berat dari langit dan bumi. Allah berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard. Kami tawarkan amanah. Para ulama mengatakan amanah itu Al-Quran. Ditawarkan Al-Quran kepada langit dan bumi. Langit mengatakan enggak bisa, bumi mengatakan enggak bisa. Fa abayna ayyahmilnaha, enggak mampu membawanya. Wa hamalahal insan, ternyata kalian yang bawa, kita yang bawa. Ijazah 30 juz Al-Quran itu ringan di tangan, mudah dibawa, tapi pertanggungjawabannya di punggung kalian lebih berat dari langit dan bumi. Jaga itu. Kalian pulang bukan seperti anak-anak SMA yang di luar habis selesai SMA coret-coret, pesta pora, laki perempuan, tidak. Tapi kalian pulang membawa istighfar, membawa Al-Quran, berbakti kepada orang tua kalian. Yang terakhir saya sampaikan kepada anak-anak kelas 3 SMA yang akan meninggalkan kita, yang terakhir, bertakwa kalian kepada Allah, banyak berdoa kalian, semoga Allah memberikan taufik, kemudahan kepada kalian. Betapa banyak anak-anak alumni pesantren setelah mereka di rumah, mereka enggak sholat lagi, mereka enggak juga puasa, mereka merokok, mereka mabuk-mabuk, mereka enggak pakai jilbab, mereka berzina. Saya pribadi dan ustaz-ustaz mendoakan semoga kalian sangat dijauhkan oleh Allah dari hal tersebut. Lanjutkan sekolah kalian, lanjutkan belajar kalian. Kalau kalian enggak sabar dengan syahwat kalian, lamar, datangi teman seangkatan kalian, mungkin anak kelas 3 SMA banat atau yang lainnya, cari wanita yang salihah. Insyaallah wanita-wanita di banat mereka adalah wanita-wanita salihah insyaallah. Laki-laki di banin adalah laki-laki yang saleh insyaallah. Ini mungkin kata-kata terakhir dari Ustadz kepada anak-anak kelas 3 SMA. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kalian dan kepada kita semua, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kalian, meluluskan segala cita-cita dan tujuan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian. Anak-anak yang berikutnya, adik-adiknya, ambil contoh yang baik dari mereka. Ambil contoh-contoh yang baik dari mereka. Adapun kesalahan dan kekurangan mereka, maafkan dia dan lupakan dan jangan dicontoh. Jelas semuanya? Seorang mengatakan la ta'jaban min halikin kaifa hawa bal fa'jaban min salimin kaifa naja. Jangan kalian kagum ngelihat keburukan orang sehingga kalian mengikutinya, tapi kagumlah ngelihat kebaikannya dan itu yang kalian ikuti. Lihat keutamaannya Azam, banyak sekali contoh. Lihat kebaikannya Majid, banyak contoh. Lihat kebaikannya Adri, Ramadan, Miko, Arifin dan semuanya. Hanif, Miko, siapa? Iqbal, Katul, banyak. Dia memang begitu, tapi dia luar biasa hatinya lembut. Ya, sangat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas kebaikan dan menjadikan perpisahan kita di atas kebaikan pula. Wallahu taala alam bisawab. Demikian apa yang saya sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هكذا المسلم دوما في رقي وارتقاء